Lalu bagaimana memaksimalkan keberadaan TBM ini selama pandemi karena kan anak-anak harus belajar di rumah, harus mengakses internet dari rumah gitu. Nah, mungkin mereka stres atau mungkin ada tekanan kenapa harus belajar, kenapa harus mengisi soal. Nah, bagaimana TBM menjadi peran membagi perannya di sini agar bisa membimbing pelajaran anak-anak juga sekaligus menghilangkan stres anak-anak di sana. Ya, jadi saya kebetulan mengembangkan satu konsep di Taman Bacaan ini saya sebut dengan TBM Edutainment. Jadi memadukan unsur edukasi sekaligus juga unsur hiburan. Oleh karena itu di Taman Bacaan Lentera Pustaka kita punya aktivitas misalnya ada senam literasi, sebelum baca kita senam dulu satu lagu. Kemudian juga ada kegiatan yang namanya doa literasi, ada salam literasi gitu. Jadi ini sesuatu yang kita lakukan secara rutin, termasuk ada kita mendatangkan tamu dari luar untuk memotivasi anak-anak gitu ya di dalam kegiatan ini. Oke, sampai dengan mendatangkan dari luar Masih ya, tadi masih mendatangkan karena memang sebelumnya juga sudah mendatangkan dan selama pandemi ini juga tetap mendatangkan ya Pak Syarifuddin. Ya, karena memang ada saja orang-orang yang peduli terhadap taman bacaan gitu ya, sehingga dia ingin berinteraksi sekaligus memberikan pendidikan, termasuk misalnya kayak cara cuci tangan yang benar. Bahkan saya baru hari ini itu dapat namanya alat cuci tangan, ya saya donasi dari satu komunitas, dan itu yang akan kita praktekkan kepada anak-anak termasuk warga sekitar di sana gitu, dalam suasana pandemi ini. Nah, ini yang paling menarik nih ya. Akhirnya juga orang lain di sekitar juga membantu tadi ya, bisa memberikan ya bantuan tadi untuk teman-teman di sana juga. Nah, Pak Syarifuddin, menariknya adalah kegiatan ini tidak hanya di dalam ruangan tapi juga dilakukan di luar ruangan gitu. Nah, apa yang membedakan antara kedua ini? Pola pendidikan seperti apa yang diterapkan di sana gitu? Ya, jadi kalau di dalam ruangan kita melakukan aktivitas membaca. Nah, satu syarat di TBM Lentera Pustaka anak-anak itu membaca secara bersuara ya, nyaring. Nah, dengan tujuan ada dua, satu melatih konsentrasi anak terhadap isi bacaan. Kemudian yang kedua adalah melatih vokal mereka gitu ya, supaya suaranya itu menjadi jelas gitu. Nah, kalau kita di luar ruangan saya menyebutnya dengan laboratorium baca. Karena apapun semua sisi di dalam kehidupan manusia itu menjadi sebuah bacaan buat kita. Jadi kita bisa baca dari alam, kita bisa baca dari pepohonan, dari tanaman gitu. Bahkan sekarang kita sudah punya namanya kebun baca untuk suasana santai anak-anak. Kalau dia nggak mau di dalam TBM, maka dia bisa keluar ke kebun baca. Di situ dia juga praktek misalnya cocok tanam berkaitan dengan misalnya kangkung atau bayam gitu ya, atau cabai gitu. Ini bagian dari upaya untuk mereka diajarkan melestarikan lingkungan lah, kira-kira seperti itu. Saat ini ada berapa anak Pak Syarifuddin yang ada di TBM Lentera ini? Nah, ini luar biasa Mbak, karena sekarang ini saya sudah punya 60 anak, saya sebut dengan pembaca aktif ya. Kalau yang tidak aktif mungkin bisa mencapai 100-an, tapi yang aktif itu yang rutin seminggu 3 kali ada 60. Dan hebatnya adalah setelah 3 tahun berdiri ini, mereka tadinya tidak punya akses untuk membaca buku, dan hari ini mereka rata-rata sudah 5 sampai dengan 10 buku per minggu per anak. Wow, hebat ya. Jadi lebih Aktif kualitas, berbaca. iya betul tadi. Kuantitasnya juga lebih meningkat.